Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama, Manchester United berupaya mengontrak Jones Bellingham musim depan. United District. Kabar selanjutnya, Napoli akan mengakhiri kontrak Mario Rui dalam beberapa hari ke depan. Dia akan bebas transfer Januari. Bek kiri, 33 tahun, asal Portugal. Kabar selanjutnya, Manchester United akan menyiapkan dana sebesar 63 juta pound untuk mendatangkan Victor Osimhen Januari nanti. Pang Newspapers Nigeria. Kabar selanjutnya, Manchester United telah menetapkan harga awal Marcus Rashford sebesar 50 juta pound. Cut offside. Kabar selanjutnya, Nuno Mendes ke Manchester United adalah kabar yang harus diperhatikan dalam beberapa hari ke depan. Florian Plettenberg, Sky Sports. Kabar selanjutnya, meskipun ada peluang kemungkinan hengkang, Manchester United tidak mencari pengganti untuk Lisandro Martinez atau Andre Onana, setidaknya untuk Januari dan situasinya sepenuhnya terkendali. Fabrizio Romano via GFM Sport. Kabar selanjutnya, next match, Manchester United versus Newcastle United, Premier League, Old Trafford, Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024. Pukul 3 waktu Indonesia Barat, pukul 4 WTA, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Live streaming. Kabar selanjutnya, siapa yang cocok menjadi pengganti mereka saat menghadapi Newcastle United nanti? Kabar selanjutnya, Marcus Rashford dengan manajer baru, namun sekarang jadi pesakitan. Kabar selanjutnya, Manchester United dan Chelsea tengah mengamati striker Ipswich Town, Liam Delap. Sang pemain kemungkinan diminati banyak klub di musim panas mendatang. Alex Crox Talksport. Kabar selanjutnya, Manchester United tertarik untuk merekrut Jobe Bellingham dari Sunderland tahun depan setelah remaja itu mengesankan staf perekrutan klub. Ada kemungkinan besar bahwa United mewujudkan minat mereka pada Bellingham dan berupaya merekrut gelandang tersebut pada tahun 2025. Chain Smith Wood District. Kabar selanjutnya, Manchester United akan memotong dana untuk yayasan klub mulai tahun 2025 dan seterusnya. Manchester United akan memangkas dana yang diberikannya kepada lembaga amalnya sebagai bagian dari pembersihan biaya yang diawasi oleh Sir Jim Ratcliffe. Klub berencana untuk memberitahu Manchester United Foundation bahwa mereka bermaksud untuk membatasi manfaat yang diberikannya yang jumlahnya mendekati 1 juta pound tahun lalu. Mark Leinmansky. Kabar selanjutnya, Manchester United masih berusaha untuk mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho. Simon Jones, Mailsport. Kabar selanjutnya, salah satu target incaran Manchester United, Dani Olmo dikabarkan akan tersedia secara gratis pada bursa transfer musim dingin. Pengadilan Niaga telah menolak banding Barca atas upaya mereka untuk mendaftarkan permanen Dani Olmo ke La Liga. Barcelona belum bisa mendaftarkan Dani Olmo ke La Liga karena masalah kepatuhan terhadap aturan batas gaji salary cap. Barca dilaporkan akan kembali mengajukan banding pada tanggal 30 Desember dengan batas akhir pendaftaran tanggal 31 Desember, Mundo Deportivo. Kabar selanjutnya, Cristiano Ronaldo, saya mengatakannya 1,5 tahun yang lalu, dan saya akan terus mengatakannya, masalahnya bukan pada pelatihnya. Saya selalu memberikan contoh ini seperti akuarium. Jika Anda memiliki ikan di dalamnya, itu sakit, lalu Anda mengeluarkannya. Anda mengobatinya dan Anda memasukkannya kembali ke akuarium, ikan itu akan kembali sakit. Sama halnya di Manchester United. Masalahnya tidak selalu pada pelatih, lebih dari itu. Jika saya adalah pemilik klub, saya akan memilah dan menyesuaikan apa yang menurut saya salah. Saya mencintai Manchester United,
saya ingin yang terbaik untuk mereka. Saya masih sangat muda, saya punya banyak rencana dan impian di masa depan, tetapi percayalah, saya akan menjadi pemilik klub besar. Kabar selanjutnya, Cristiano Ronaldo mengenai Ruben Amorim, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa di Portugal bersama klub saya Sporting. Tetapi Premier League adalah liga yang berbeda, liga yang paling kompetitif di dunia. Saya tahu ini akan sulit dan mereka akan melanjutkan badai, tetapi badai akan berakhir dan matahari akan terbit. Semoga semuanya berjalan baik untuknya dan saya berharap yang terbaik untuk Manchester United karena ini adalah klub yang masih saya cintai. Penampakan bocoran terkait Manchester United season 2025-2026. Kabar selanjutnya, agen Anthony mengklaim bahwa dia telah mendapat tawaran untuk meninggalkan Manchester United pada bulan Januari tetapi klub belum mengizinkan pemain berusia 24 tahun itu pergi. GVM Sport. Marcus Rashford menjadi incaran PSG tetapi klub Prancis itu tidak mau membayar harga yang diminta Manchester United sebesar 50 juta pound sampai 60 juta pound dan gajinya yang mencapai 300 pound ribu per minggu. Tim Top. Kabar selanjutnya, Juventus siap menampung Joshua Zirkzee jika Manchester United berniat menjualnya. Terlepas pemberitaan dari Italia soal United yang menawarkan Rashford pada Juventus, Bianconeri tidak tertarik untuk menampung winger tersebut. Mike McGrath, Telegraph. Juventus tidak menyerah pada Zirkzee, nyatanya Bianconeri menunggu untuk memahami keputusan akhir Manchester United terhadap sang pemain. United belum mengambil keputusan. Namun jika mereka terbuka untuk membiarkan pemain Belanda itu pergi, Juve akan mencoba dan mengambil langkah untuknya. Niat mereka adalah untuk mengontraknya pada bulan Juni. Alfredo Pedula. Kabar selanjutnya, Amad Diallo, ada banyak pemain muda di klub ini. Garnacho, Kobe, Maino, Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund, dan saya. Kami adalah pemain muda yang ingin membuat sejarah untuk klub ini. Kami ingin melakukan yang terbaik di setiap pertandingan. Ada kalanya hal itu tidak berhasil, namun Anda bisa melihat di lapangan bahwa kami sangat fokus untuk melakukan yang terbaik untuk klub ini, karena kami ingin membawa klub ini kembali ke level seperti sebelumnya. Para pemain muda harus terus bekerja keras dan yang paling penting adalah mendengarkan para pemain berpengalaman dan belajar setiap hari. Kabar selanjutnya, Fabrizio Romano berkunjung ke stadion dari klub yang paling sering ia miliki. Kabar selanjutnya, Sir Jim Ratcliffe dikabarkan telah membatalkan sumbangan amal untuk legenda MU saat ia melanjutkan tindakan pemotongan biayanya. Daily Mail via Fabrizio Romano. Klub menyebut keadaan keuangan yang sulit sebagai alasan untuk menghentikan pendanaan badan amal yang mendukung mantan pemain. Klub sebelumnya memberikan sumbangan tahunan dalam bentuk pembayaran triwulanan sebesar 10.000 pound kepada AFMUP, sebuah badan amal yang didirikan pada tahun 1985 untuk mendukung para pemain yang pernah mewakili klub, yang sebagian besar dari mereka tidak memperoleh penghasilan yang cukup karena karir bermain mereka. Klub berencana untuk terus bekerja sama dengan mereka, mendukung acara mereka dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Namun keputusan penarikan dana tersebut diambil karena pihak klub terus mengalami kerugian yang cukup besar. Seseorang dari klub mengatakan, tujuannya adalah mengembalikan klub pada landasan finansial yang berkelanjutan sehingga kami dapat berinvestasi pada prioritas, yaitu kesuksesan di lapangan dan pembaruan infrastruktur. Tyrone Marshall, Men. Klub mengeluarkan biaya lebih di banyak lini, tapi infrastruktur kacau balau dengan fasilitas olahraga yang gitu-gitu aja, stadion rawan bocor dan permasalahan hama. Apakah kalian pro atau kontra dengan langkah penghematan ini? Kabar selanjutnya,
Salah satu jurnalis kawakan, Andy Mitten mengenai Rashford. Setiap manajer Manchester United sebelumnya punya masalah dengan Marcus Rashford. Saya sudah bicara dengan mereka, saya kenal mereka. Mereka sudah memberitahu saya secara rahasia selama bertahun-tahun. Andy Mitten tentang apakah Marcus Rashford dipaksa keluar oleh Ineos untuk penghematan gaji. Tidak, saya pikir manajer punya pengaruh besar di sini. Saya pikir dia melakukannya dengan caranya sendiri. Ruben Amorim adalah seorang assassin yang ramah. Dia seorang yang disiplin. Tara Marcus. Kabar selanjutnya. Meskipun ada kabar kemungkinan keluar, Manchester United tidak sedang mencari pengganti Lisandro Martinez atau Andre Onana setidaknya untuk bulan Januari, sehingga posisi kedua pemain ini aman. Fabrizio Romano via GFM-Sport. Kabar selanjutnya. Berhubung Man United bakal melakoni laga terakhir di tahun ini, jadi ingat kejadian ini. Malam tahun baru lihat MU versi Fergie kalah dari Blackburn di kandang dan di laga itu De Gea kebobolan banyak. Pertandingan berikutnya De Gea dicadangin. Bentuk ketegasan Fergie pada pemainnya. Kabar selanjutnya. Manchester United masih struggle untuk mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru dengan Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho. Simon Jones, Mail Sport. Oh no. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim tentang apa yang ia harapkan dari para penggemar. Tidak ada. Saya di sini bukan untuk meminta apapun dari para penggemar kami. Mereka memberi kami segalanya. Stadion yang penuh, dukungan terus-menerus, tepuk tangan setelah setiap kekalahan. Saya hanya ingin memberikan sesuatu kepada para penggemar, tanpa meminta apapun dari mereka. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim, dia, Maguire, bekerja dengan sangat baik. Dia fokus pada pekerjaannya dan bukan pada apa yang orang katakan. Dia ada di sana untuk membantu tim dan dia mencoba melakukannya. Kabar selanjutnya. Napoli tertarik untuk mendatangkan Luke Shaw pada bulan Januari. Manchester United terbuka jika ada tawaran yang masuk. @GFM-Sport. Kabar selanjutnya. Manchester United dan Chelsea sedang mengamati striker Ipswich Town, Liam Delap, 21 tahun, dengan kemungkinan transfer pada musim panas mendatang. @Alex_Kruk. Kabar selanjutnya. Amad Diallo, kami adalah bagian dari proyek ini. Kami memiliki begitu banyak pemain muda untuk klub ini, terutama Garna, Kobbie, Joshua, Rasmus, dan saya. Kami adalah pemain muda yang ingin membuat sejarah untuk klub ini. Kabar selanjutnya. Manchester United, Manchester City, dan Arsenal terus mencermati situasi Dani Olmo di Barcelona. Paul His Times Sport. Kabar selanjutnya. Klub menyebutkan keadaan keuangan yang sulit sebagai alasan untuk menghentikan pendanaan badan amal yang mendukung mantan pemain. Klub sebelumnya memberikan sumbangan tahunan dalam bentuk pembayaran per 3 bulan sebesar 10.000 pound kepada AFMUP, sebuah badan amal yang didirikan pada tahun 1985 untuk mendukung para pemain yang pernah mewakili klub, yang sebagian besar dari mereka tidak memperoleh penghasilan yang cukup karena karir bermain mereka. Klub berencana untuk terus bekerja sama dengan mereka, mendukung acara mereka dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Namun keputusan penarikan dana tersebut diambil karena pihak klub terus mengalami kerugian yang cukup besar. Orang dalam klub mengatakan, tujuannya adalah mengembalikan klub pada landasan finansial yang berkelanjutan sehingga kami dapat berinvestasi pada prioritas, yaitu kesuksesan di lapangan dan pembaruan infrastruktur. @Taimarsal_Man. Kabar selanjutnya. Andy Mitten tentang apakah Marcus Rashford dipaksa keluar oleh Ineos untuk menghemat gaji. Tidak, saya pikir manajer punya pendapat besar di sini.
Saya pikir dia melakukannya dengan caranya. Ruben Amorim adalah seorang asasin yang tersenyum. Dia seorang yang disiplin. Setiap manajer sebelumnya punya masalah dengan Marcus Rashford. Saya sudah bicara dengan mereka. Saya kenal mereka. Mereka telah memberitahu saya secara rahasia selama bertahun-tahun. Itulah kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.